pola bilangan, yaitu materi matematika kelas 8 misal ganjil bab 1 ya. Tentu jangan lupa sebelumnya ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya sehingga kamu tidak ketinggalan informasi setiap video-video yang akan saya upload berikutnya. Dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Oke, baik, kita mulai materinya. Pernahkah kamu melihat bentuk atau gambar seperti ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya, ada gambar bunga atau bunga dan seterusnya. Bentuk-bentuk tersebut terlihat indah. Salah satu sebabnya adalah memiliki pola. Dapatkah kamu temukan polanya? Oke, untuk menjawab ini kita bahas materinya ya. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah yang pertama, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Bagaimanakah penerapan pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kita dapat lihat contohnya, penomoran rumah di suatu perumahan merupakan contoh pola bilangan. Misalnya, rumah yang ada di sebelah kiri ini semua nomor ganjil ya. Yang di sebelah kanan nanti itu nomor-nomor genap rumahnya. Jadi mudah untuk mencarinya dan sebagainya. Oke. Dalam kehidupan sehari juga banyak hal yang berkaitan dengan pola bilangan. Di antaranya pola penomoran buku di perpustakaan, pola penyusunan kursi di gedung perpustakaan, pola penataan kamar di hotel, dan lain-lain. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang A, mengenal macam-macam pola bilangan. Berikutnya, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Berikutnya, menggeneralisasi pola bilangan menjadi suatu persamaan. Berikutnya, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Yang terakhir, mampu menyelesaikan masalah dari barisan konfigurasi objek. Baik ya, kita bahas yang pertama, menentukan persamaan dari suatu barisan bilangan. Itu materi macam-macam pola bilangan. Pola bilangan asli, contohnya ya, macam-macamnya. Pola bilangan asli, contohnya, yaitu terdiri dari bilangan asli ya, yang sudah kita ketahui. Pola bilangan ganjil pun terdiri dari bilangan ganjil. Dan seterusnya. Pola bilangan genap, pola bilangan kuadrat, ya ini dari bilangan kuadrat. Dari mana? Dari 1 kuadrat, 4 dari 2 kuadrat, 9 dari 3 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ada lagi pola bilangan Fibonacci. Contohnya ini ya. Oke, salah satunya. Barisan berikutnya diperoleh dengan cara menjumlahkan dua pola sebelumnya atau dua suku sebelumnya ya. Oke, itu aturannya seperti itu. Oke, contoh. 2 dari mana? 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. 2 tambah 3 sama dengan 5. Berarti di sini 3 tambah 5, 8, dan seterusnya ya. Oke. Macam-macam pola bilangan yang lain, ada pola bilangan segitiga. Itu dibentuk dari segitiga ya. Ini pola pertama, kedua, pola ketiga, pola keempat, dan seterusnya. Bilangannya, pola pertama ada 1, pola kedua ada 3, pola ketiga ada 6, keempat ada 10, dan seterusnya. Oke, pola bilangan persegi ya, bentuknya persegi. Kita lihat pola ke-1 atau suku ke-1. Ini pola kedua, dari suku kedua ada 4, pola ketiga ada 9, pola ke-4 ada 16, dan seterusnya. Nah, untuk persamaannya atau rumus suku KM-nya nanti kita akan bahas di contoh soal atau latihan ya. Baik. Oke, macam-macam pola bilangan yang lain. Ada pola bilangan persegi panjang. Ya, bentuknya persegi panjang. Itu pola pertama atau suku pertama misalnya 2. Pola keduanya ada 6, pola ketiganya ada 12, 20, dan seterusnya. Nah, pola bilangan segitiga Pascal ya, yaitu polanya nampak di sini. Di sini 1 semuanya tetap. Ini 1, 2, 3, 4 bertambah 1 semuanya. Di sini 10, berarti tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Seperti itu dan seterusnya. Jadi apakah pola bilangan itu? Pola bilangan merupakan susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Nanti kita akan ketemu dengan barisan bilangan juga ya.
Di barisan bilangan merupakan rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan tertentu. Barisan bilangan terbagi menjadi dua ya. Ada barisan aritmatika dan barisan geometri. Ini barisan aritmatika itu cirinya adalah ditambah atau dikurang dengan bilangan yang tetap. Bilangan tetap ya. Misalnya 2 ke 5 itu ditambah 3. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 3, 8. 8 tambah 3, 11. Jadi ditambah 3 semua. Atau dikurang, boleh juga. Dikurang 2 semua, boleh ya. Itu cirinya. Tambah atau dikurang dengan bilangan tetap. Sedangkan barisan geometri cirinya dikali atau dibagi dengan bilangan tetap. Contohnya, 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Dan seterusnya. Bisa juga dibagi. Bagi 3 semua boleh ya. Jadi cirinya dikali atau dibagi dengan bilangan tetap. Untuk masalah barisan aritmatika dan geometri akan dibahas di SMA atau SMK ya. Oke, berikutnya yang kedua materinya, menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Contoh, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari ini ya. Oke, kita jawab. Lihat polanya, yang A itu selalu bertambah 2 ya. Selalu 1 tambah 2 itu 3. 3 tambah 2 itu 5. 5 tambah 2 itu 7. Jadi tambah 2 terus. 7 tambah 2 jadi ya 9. 9 tambah 2 11. 11 tambah 2 13. Yaitu jawabannya. Itu jawaban A. Kita peroleh 9, 11 dan 13 ya. Untuk jawaban B-nya kita lihat lagi. 4 min 1 min 2 dan seterusnya. Ini cirinya berkurang 3 ya. Ya, selalu berkurang 3. 4 kurang 3 1. 1 kurang 3 min 2. Min 2 dikurang 3 min 5. Min 5 dikurang 3 min 8. Min 8 kurang 3 min 11. Min 11 kurang 3 min 14. Nah, itulah ya polanya. Berarti jawabannya adalah 8, min 11, dan min 14. Oke, yang C, 3, 7, 4, dan seterusnya. Ini apa? Bertambah 4 ya. Tambah 4. Tapi di sini 7 ke 4 dikurang 3. Berarti enggak tetap ya. Tapi kita lanjutkan. Oh, bertambah 4 lagi. 4 tambah 4, 8. 8 kurang 3, 5. Jadi polanya tambah 4 kurang 3. Tambah 4 kurang 3. Berarti ini tambah 4 ya. 5 tambah 4, 9. Terus kurang 3, 6. Tambah 4 lagi, 10 gitu ya. Oke, jadi jawabannya 9, 6, dan 10. 3 bilangan selanjutnya atau 3 suku selanjutnya. Oke, kita bahas nomor 2. Isilah titik-titik berikut agar membentuk suatu pola barisan bilangan. Kita jawab A dulu ya. Nah, 3 ke 10 berarti apa ini? Bertambah 7 ya. Berarti bertambah 7. Ini belum terlihat polanya. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kanan. 31 ternyata ditambah 7 itu 38. 38 ditambah 7 itu 45 ya. Berarti polanya terlihat ditambah 7 semua. Ditambah 7 semua jadi 10 tambah 7 17 ya. 17 tambah 7 24. Oke. Jadi jawabannya adalah 17 dan 24 ya. Baik. Yang B sekarang 4 ke 5 ditambah 1. 5 ke 9 tambah 4. Wah, belum teratur. 37 ke 60. 37 ke 60 tambah 23. Ini bertambah 60 tambah 33. Berarti belum selesai. Tapi kita lihat polanya. Ternyata kalau 4 ditambah 5 ini 9 ya. Nanti polanya seperti itu. Ini juga 37, kita lihat polanya. Ditambah 60 ada 97. Nah, jadi caranya menjumlahkan 2 pola di depannya atau 2 suku di depannya. Berarti 2 suku di depannya nih 5 tambah 9 14. 9 ditambah 14 23 ya. 14 tambah 23 kita tes 37, pas ya. Jadi sesuai, itulah jawabannya. 14
dan 23. Oke, kita bahas contoh soal nomor 3. Jika angka pada bilangan 35273, 523, 537, dan seterusnya diteruskan dengan pola yang sama, maka angka ke 2021 adalah berapa? Oke, kita lihat di sini polanya dulu ya. Oke, ini setiap 4 angka ini akan berulang ya. Setiap 4 angka akan berulang. Jadi ya seperti itulah. Di 4 angka berulang. 3527. 3527. Nah, berarti triknya lah dibagi 4 atau kelipatan 4 ya. Jadinya 2021 dibagi 4 bisa dibagi kurung ya. 2000 bagi 4 520 bagi 4 5, berarti 505 1/4, atau dengan kata lain 2021 itu adalah 505 dikali 4 ya, ditambah 1, jadi bersisa 1. Ini sisanya. Jadi kalau sisa 1 kelipatan 4, berarti dilanjutkan dengan angka berikutnya. Ini kalau sisa 1 berarti adalah 3. Nah, kalau sisa 2 nanti pembagiannya, ini sisa ya, maka nanti bilangannya atau angkanya 5 dan seterusnya. Berarti angka ke 2021 sama dengan 3 ya, karena bersisa 1 ya. Oke, kita bahas contoh soal nomor 4. Angka satuan pada bilangan 3/200 adalah berapa? Ini angkanya sangat besar sekali, nah kita perlu trik ya. Kita ambil sampel saja, misalnya 3/1 sama dengan 3 ya, terus 3/2, 9, 3/3, 27, 3/4, 81. Kita lihat 3/5, 243. Nah, mulai di sini kelihatan ini nanti berulang ya. 3/6, 729. Nih lihat ya. 3, kita lihat ini 9 akan berulang. Oke, kita lihat lagi 3/7, 2187. Nah, 7-nya berulang. Terus 3/8, 6561 ya. Satunya akan berulang, satuannya. Nah, jadi bisa kita simpulkan untuk angka satuan 3 ya, ini terjadi pada pangkat, di situ 1 ya. 1 terus 5 berarti ini kelipatan 4 ini. Ya, nanti setiap kelipatan 4 kan ini ya, setiap 4 itu berulang. Berarti tambah 4 9 karena kelipatan 4 dan seterusnya. Oke, nah sekarang pangkat 2 angka satuan 9 itu terjadi pada pangkat 2 dan 6 di sini ya. 2 6. Karena kelipatan 4 berulang, maka tambah 4 jadi 10 ya, dan seterusnya. Nah, untuk angka satuan 7 itu terjadi pada pangkat 3 dan 7. 3 dan 7. Lagi-lagi ini kelipatan 4, tambah 4 ya. Tambah 4 11 dan seterusnya. Oke. Nah, untuk angka satuannya 1 ya, terjadi pada pangkat 4 dan 8. 4 dan 8. Ini juga kelipatan 4 ya kan. 4 tambah 4 8 tambah 4 12 dan seterusnya. Nah, kita lihat ini pangkatnya 200. 3/200. Nah, pangkatnya saya kita bagi ya. Oke, 200 dibagi 4 sama dengan 50 ya. Berarti sisanya 0 ya. Berarti dengan kata lain ini sisa 0. Sisanya sama dengan 0. Nah, kita di sini mana yang sisanya 0? Kita lihat. Kalau di sini 5,
dibagi 4 karena setiap 4 berulang. 5 dibagi 4 sisa 1 ya. Ini akan sisa 1. Sisa sama dengan 1. Ini 6 dibagi 4 sisa 2. Jadi sisanya adalah 2. 7 dibagi 4 sisanya 3. 8 dibagi 4, nah sisanya 0 ya. 8 bagi 4 kan 2, sisa 0. Atau boleh juga 12 dibagi 4 sisanya 0. Berarti ini sesuai. Sisa 0, berarti lah angka satuannya adalah 1. Jadi angka satuan dari 3 pangkat 200 adalah ya 1. Oke, selesai. Oke, sebagai latihan bisa dikerjakan soal nomor 1 sampai nomor 4 berikut, atau bisa saja guru kamu memberikan soal latihan lain ya, tidak apa-apa. Baik, untuk materi yang belum dibahas yaitu bagian C, D, dan E akan dibahas pada video kedua setelah video ini. Terima kasih.